pertarungan terakhir antara Iran dan Israel kini berubah drastis. Iran baru saja mengejutkan dunia dengan senjata baru yang sangat kuat dan hampir tidak bisa dihentikan. Bahkan Amerika Serikat, negara dengan militer paling canggih, tidak bisa menjamin perlindungan terhadap serangan ini. Apa sebenarnya senjata ini? Dan kenapa dianggap begitu berbahaya? Ikuti kami untuk mengenal senjata hipersonik senilai $2 miliar yang diklaim siap menghantam Amerika pada tahun 2042. Selama bertahun-tahun, negara-negara maju seperti Amerika dan Tiongkok telah fokus mengembangkan senjata hipersonik. Teknologi ini diperkirakan akan mengubah cara perang di masa depan. Apa itu senjata hipersonik dan kenapa penting? Senjata hipersonik bisa melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara, sangat cepat, bahkan bisa menempuh 1 mil dalam 1 detik. Karena kecepatannya, senjata ini sangat sulit dideteksi dan hampir mustahil untuk dicegat tepat waktu. Senjata ini bisa menghancurkan target hanya dengan kekuatan kecepatannya, bahkan tanpa bahan peledak. Hal ini membuat sistem pertahanan lama jadi kurang efektif. Berbeda dari rudal balistik biasa, senjata hipersonik lebih cepat, sulit dilacak, dan lebih sulit diprediksi. Banyak negara kini mencoba mengembangkan pertahanan terhadapnya, tapi teknologi ini masih terlalu canggih. Inilah alasan mengapa banyak negara kini merasa terancam. Perkembangan senjata hipersonik Iran dan dampaknya terhadap geopolitik global. Saat ini, negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan India dipercaya tengah memimpin dalam pengembangan senjata hipersonik. Diperkirakan bahwa dalam waktu 10 tahun ke depan, senjata hipersonik akan sepenuhnya dikembangkan dan mungkin tersedia di pasar internasional. Namun, baru-baru ini Iran membuat pengumuman mengejutkan yang bahkan tidak diprediksi oleh negara-negara di kawasan Amerika Tengah. Kantor berita IRNA mengumumkan bahwa Iran telah berhasil membangun senjata hipersonik baru. Senjata ini dikembangkan secara domestik oleh Angkatan Bersenjata Iran, IRGC, dan diperkenalkan pada pagi hari tanggal 6 Juni 2023 di hadapan Presiden Ebrahim Raisi. Iran menyatakan bahwa uji coba senjata tersebut berhasil dilaksanakan pada 29 Mei. Keberhasilan ini dianggap luar biasa mengingat Iran telah dikenai sanksi Barat selama lebih dari 44 tahun. Dengan pencapaian ini, Iran menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Tiongkok yang diklaim memiliki kemampuan pengembangan senjata hipersonik. Sementara itu, di Amerika Serikat, program senjata hipersonik AGM-183 ARRW mengalami kegagalan dalam uji coba pada 13 Maret 2023. Senjata yang dirancang oleh Lockheed Martin ini seharusnya mencapai kecepatan lebih dari Mach 5 dengan menggunakan mesin roket sebelum meluncur menuju targetnya. Program ini sempat dihentikan pada Maret 2023, namun pengembangan kembali dilakukan setelah sejumlah tes tambahan dilakukan. Berbeda dengan proyek-proyek lain, Iran mengklaim telah mengembangkan senjata hipersonik yang mampu menjangkau jarak hingga 1.400 km dengan kecepatan antara Mach 12 hingga 13. Senjata ini mampu melintasi atmosfer dan ruang angkasa serta dirancang untuk menghindari seluruh sistem pertahanan rudal yang ada saat ini. Senjata ini juga diklaim lebih cepat dari rudal hipersonik Kinzhal milik Rusia, yang memiliki jangkauan sekitar 2.000 km dan diluncurkan menggunakan jet tempur MiG-31. Senjata hipersonik Iran yang diberi nama Fatah memiliki fitur-fitur canggih seperti motor propelan padat, sistem kendali arah menggunakan sirip aerodinamik, serta badan berbahan serat karbon yang dirancang untuk mengurangi jejak radar dan emisi panas, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh sistem pertahanan. Namun, mengingat isolasi internasional dan sanksi yang telah dikenakan terhadap Iran selama puluhan tahun, banyak pihak meragukan kemampuan Iran untuk mengembangkan teknologi ini secara mandiri. Ada dugaan bahwa Iran mungkin menerima bantuan teknis dari Rusia, sementara Tiongkok juga disorot setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah entitas Tiongkok yang diduga terlibat dalam program pengembangan senjata Iran. Penting untuk dicatat bahwa senjata hipersonik telah memainkan peran penting dalam konflik Rusia-Ukraina. Rudal Kinzhal milik Rusia, misalnya, dilaporkan berhasil menghancurkan sejumlah target strategis yang sangat dilindungi, termasuk fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir peninggalan era Soviet di Pegunungan Karpatia. Mereka juga berhasil merusak sistem anti-pesawat lawan. Meskipun tidak semua pesawat mencapai target, beberapa penembak berhasil dilumpuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara Barat kesulitan menghadapi serangan dari pesawat hipersonik, dan dibutuhkan pemahaman serta teknologi yang lebih canggih untuk menghadapinya. Pesawat hipersonik Iran memiliki jangkauan hingga 1.400 km,
yang membuat negara seperti Arab Saudi, Israel, Turkmenistan, dan Georgia berada dalam jangkauan serang. Meski demikian, Iran tidak terlihat berniat menyerang negara-negara tersebut, terutama setelah rekonsiliasi terakhir dengan Arab Saudi. Namun, melihat hubungan Iran dengan Rusia dan Tiongkok, banyak yang menilai senjata ini lebih ditujukan ke Israel, yang memiliki pertahanan udara sangat kuat. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa sistem pertahanan udara di kota Isfahan telah diaktifkan setelah terdeteksi 3 benda terbang dengan suara keras. Ruang udara sempat ditutup di beberapa wilayah sebelum dibuka kembali. Sumber dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa pesawat Israel diyakini telah menyerang wilayah Isfahan. Iran mengatakan mereka masih menyelidiki sumber serangan tersebut, yang diduga berasal dari drone. Israel tidak memberikan komentar resmi. Sebagai balasan, pada 13 April 2024, Iran meluncurkan lebih dari 330 drone dan rudal ke Israel, sebagai respons atas serangan terhadap konsulat Iran di Suriah. Namun, militer Israel mengklaim berhasil mencegat 99% dari semua serangan itu. Hanya ada kerusakan kecil, dan 1 warga dilaporkan terluka parah. Peristiwa ini menyoroti kekuatan sistem pertahanan udara Israel. Mereka memiliki Iron Dome untuk ancaman jarak dekat, dan sistem yang lebih canggih seperti Arrow 3 dengan jangkauan 1.250 km, Arrow 2 sejauh 100 km, serta David's Sling dengan rudal stunner yang mampu menjangkau 70 hingga 300 km. Meskipun sistem ini efektif, rudal hipersonik Iran tetap menjadi tantangan serius. Kecepatannya yang sangat tinggi dan kemampuannya bermanuver membuatnya sulit untuk dideteksi dan dicegat. Sejauh ini, Israel belum menunjukkan kemampuan untuk menghadapi senjata-senjata baru milik Iran. Ini tentu menjadi perkembangan yang positif bagi Iran, mengingat negara tersebut telah lama berusaha mengembangkan program nuklirnya. Selama ini, selain dikenai sanksi internasional, Iran juga menghadapi tekanan langsung dari Israel, yang berupaya keras menggagalkan ambisi nuklir Iran karena khawatir senjata itu akan digunakan terhadap mereka. Salah satu contohnya adalah pada tahun 1981, ketika jet tempur F-16 Israel menghancurkan reaktor nuklir Osirak di Irak, yang dibangun dengan bantuan Perancis. Serangan itu menunda kemajuan nuklir Iran selama bertahun-tahun. Namun, sekarang Iran telah meningkatkan sistem pertahanannya, termasuk dengan sistem S-300 PMU-2, yang juga dikenal NATO sebagai SA-10 Grumble. Ini adalah sistem pertahanan rudal jarak jauh buatan Uni Soviet, dirancang oleh NPO Almaz, dan ditujukan untuk melindungi dari serangan udara dan rudal. S-300 PMU-2 masih dianggap salah satu sistem pertahanan udara paling kuat di dunia. Sistem ini digunakan oleh berbagai negara, termasuk Rusia, Ukraina, Tiongkok, Iran, Bulgaria, Yunani, dan beberapa negara Asia lainnya. Selain kekuatan sistemnya, S-300 juga dapat dioperasikan secara manual. Radar dalam sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data target dan mengirimkannya ke pusat komando, yang kemudian menganalisis dan dapat menghasilkan target palsu untuk membingungkan musuh. Sistem ini juga memiliki mode deteksi aktif dan pasif, serta bisa meluncurkan rudal hingga jarak 40 km dari pusat komando. Iran juga telah mengembangkan versi lokal sistem ini, seperti Bafar 373, Talash, dan Mersat 16, untuk memperkuat pertahanannya. Di samping itu, Rusia telah memasok Iran dengan pesawat tempur Su-35, yang membuat fasilitas nuklir Iran semakin sulit diserang. Semua kemajuan ini menjadikan Iran sebagai kekuatan militer yang semakin disegani. Jika Israel merasa bahwa Iran sudah sangat dekat dengan memiliki bom nuklir, mereka mungkin akan mempertimbangkan serangan. Namun, langkah tersebut akan sangat berisiko dan bisa memicu konflik besar. Israel mungkin mampu menghadapi serangan rudal, tetapi jika rudal-rudal itu sangat kuat dan menghancurkan sistem pertahanan mereka, maka situasinya akan berubah drastis. Setelah itu, Iran bisa meluncurkan berbagai rudal balistik konvensional seperti Fateh 110 dengan jangkauan hingga 500 km, Zolfaghar dengan jangkauan hingga 700 km, Shahm-1 dengan jangkauan hingga 1000 km, Horamshah 4 dengan jangkauan hingga 2000 km dan kepala ledak besar. Menurut Komandan Iran, Amir Ali Hajizadeh, salah satu dari rudal ini bahkan bisa menyerang hingga 80 target sekaligus. Rudal-rudal ini diuji bersamaan dengan rudal Fatah 2 dan Horamshah 4 pada 25 Mei. Dengan semua perkembangan ini, kemungkinan Iran mendapatkan bom nuklir semakin nyata. Jika itu terjadi,
maka keseimbangan kekuatan di Timur Tengah bisa berubah secara drastis. Israel mungkin akan lebih fokus pada menjaga keamanannya sendiri daripada mengikuti kebijakan Amerika Serikat, yang artinya peran Israel sebagai sekutu utama AS bisa berkurang. Keputusan Israel untuk tidak mengirim senjata ke Ukraina, misalnya, diduga karena khawatir akan memicu kemarahan Rusia, negara yang bisa saja membantu Iran. Arab Saudi juga mulai mendekat ke Tiongkok dan Rusia, yang mungkin memperkuat posisi Iran dan mengurangi pengaruh AS di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, ini menimbulkan tantangan besar bagi stabilitas di Timur Tengah dan dunia. Kemajuan Iran dalam pengembangan senjata nuklir dan rudal bisa dilihat sebagai upaya perlindungan di tengah kemungkinan konflik global besar, bahkan potensi Perang Dunia III. Namun, beberapa ahli masih meragukan kemampuan Iran, terutama soal rudal hipersonik seperti Fatah. Pakar militer Israel, David Sharp, mempertanyakan apakah rudal tersebut benar-benar bisa mencapai kecepatan 13 hingga 15 kali kecepatan suara, seperti yang diklaim. Fatah memang memiliki kepala rudal yang bisa bermanuver, tapi teknologinya belum sebanding dengan milik Amerika atau Rusia. Beberapa analis juga skeptis, apakah Iran benar-benar sudah menyelesaikan tahap akhir dari pengembangan rudal hipersoniknya. Mengembangkan senjata seperti ini bukan hanya soal satu kali uji coba berhasil. Prosesnya kompleks dan membutuhkan banyak tes serta validasi. Karena itu, rudal hipersonik Iran terus menjadi sumber perdebatan. Banyak yang masih bertanya, apakah dunia bisa menghindari penyebaran kekuatan hipersonik secara global? Sampai sekarang, para ahli masih meragukan kemampuan sebenarnya dari teknologi ini, dan penelitian terbaru terus menunjukkan adanya ketidakpastian. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa pemerintah Amerika Serikat masih menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan dan menyebarkan senjata hipersonik, padahal efektivitasnya masih diragukan? Selama beberapa tahun terakhir, pengembangan senjata hipersonik menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya, sekitar 3% dari total anggaran penelitian dan pengembangan pertahanan AS. Secara keseluruhan, AS sudah menghabiskan lebih dari 10 miliar dolar untuk program ini, dan angkanya terus bertambah seiring program masih berjalan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa senjata hipersonik tidak seaman atau setersembunyi yang dibayangkan. Untuk bisa mencapai kecepatan tinggi, senjata ini harus diluncurkan dengan booster roket besar yang mengeluarkan jejak panas dan cahaya terang, mudah dideteksi oleh satelit peringatan dini. Bahkan sebelum senjata itu benar-benar masuk ke jalur targetnya, peluncurannya bisa langsung terdeteksi. Setelah meluncur, senjata hipersonik tetap bisa terlihat. Karena kecepatannya bisa mencapai Mach 6 hingga Mach 10, gesekan udara membuat senjata ini memanah secara ekstrim dan mengeluarkan sinyal inframerah yang sangat terang, yang mudah ditangkap oleh satelit dengan detektor inframerah. Jadi, meskipun cepat, senjata ini tidak bisa bersembunyi sepenuhnya. Memang benar bahwa senjata hipersonik bisa terbang lebih tinggi dan membuat radar berbasis darat sulit mendeteksi. Tapi radar pertahanan terminal, yaitu radar yang melindungi target penting seperti kapal perang atau pangkalan militer, masih punya waktu cukup untuk mendeteksi dan merespons serangan ini. Faktanya, senjata hipersonik bisa jadi lebih rentan terhadap sistem pertahanan modern daripada yang diperkirakan. Meskipun bisa bermanuver selama fase gliding dengan menggunakan gaya aerodinamis, kemampuan manuver ini sangat terbatas. Pada kecepatan tinggi, mengubah arah butuh energi besar, yang justru bisa mengurangi kecepatan dan jangkauan senjata itu sendiri. Banyak ilustrasi atau konsep senjata hipersonik menunjukkan mereka bisa bermanuver tajam untuk menghindari pertahanan. Tapi secara teknis, manuver tajam saat melaju dalam kecepatan hipersonik akan sangat membebani struktur senjata dan mengurangi efektivitasnya secara drastis. Akibat dari semua ini, senjata hipersonik sebenarnya hanya dapat bermanuver dalam batas tertentu jika tetap ingin menjaga kecepatan dan jangkauannya agar efektif. Untuk membantu senjata ini terbang lebih efisien di ketinggian rendah, di mana lebih sulit dideteksi, para peneliti mencoba menambahkan mesin khusus yang disebut scramjet, yaitu mesin jet yang bekerja pada kecepatan sangat tinggi. Namun, scramjet masih dalam tahap pengembangan awal. Mesinnya sangat kompleks, mahal, dan belum terbukti andal dalam kondisi nyata. Karena itu, banyak senjata hipersonik saat ini lebih bergantung pada kecepatan tinggi awal yang didorong roket, lalu meluncur tanpa tenaga, glide, menuju target mereka. Senjata hipersonik sering dianggap lebih akurat, tapi pada kenyataannya, sistem navigasi dan pembidikannya mirip dengan teknologi rudal balistik tradisional. Bahkan,
Sejak era Perang Dingin, rudal-rudal yang dilengkapi MARVs, Maneuverable Reentry Vehicles, sudah mampu mengubah arah saat memasuki atmosfer dan tidak mengalami masalah panas ekstrim seperti senjata hipersonik modern. Karena MARVs terbang di ketinggian lebih tinggi dan dengan bobot lebih ringan, mereka tidak butuh roket besar untuk mencapai target, menjadikannya lebih efisien dan ekonomis. Penelitian terbaru oleh Kantor Anggaran Kongres AS, CBO, menunjukkan bahwa MARVs bisa memberikan kombinasi kecepatan, akurasi, dan jangkauan yang serupa dengan senjata hipersonik, tapi dengan biaya jauh lebih rendah dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Beberapa analisis bahkan menyimpulkan bahwa rudal balistik bermanuver seperti MARVs bisa mengungguli senjata hipersonik dalam banyak situasi. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Pentagon dan Kongres AS benar-benar memahami kelebihan dan kekurangan senjata hipersonik? Atau apakah mereka terjebak dalam euforia teknologi baru dan janji-janji berlebihan dari industri pertahanan? Hal yang sama mungkin juga terjadi di Rusia dan Tiongkok. Kedua negara ini tampaknya ikut berlomba membangun senjata hipersonik, sebagian karena melihat ketertarikan besar AS terhadap teknologi ini sejak serangan 11 September 2001, ketika AS mulai mencari senjata jarak jauh super cepat. Meskipun AS mungkin mampu membuat senjata hipersonik yang berfungsi, pertanyaan utama tetap sama. Apakah senjata-senjata ini benar-benar sebanding dengan biaya dan risikonya? Apakah mereka benar-benar lebih baik dari senjata konvensional yang sudah ada? Atau apakah seluruh dunia hanya sedang ikut-ikutan dalam perlombaan senjata karena takut tertinggal? Klaim berlebihan soal senjata hipersonik telah memicu pemborosan besar, dengan berbagai sistem dikembangkan tanpa kejelasan nilai strategisnya. Banyak kontraktor pertahanan mendorong program ini demi keuntungan, yang justru berpotensi meningkatkan ketegangan global tanpa benar-benar memperbaiki keamanan nasional maupun dunia. Karena itu, beberapa pihak menyarankan agar Kongres lebih kritis dan hati-hati dalam menyetujui proyek-proyek senjata hipersonik. Pemeriksaan yang lebih ketat akan memastikan bahwa para pembuat keputusan tetap rasional dan penggunaan dana publik tetap bertanggung jawab. Walau banyak kritik muncul, Amerika Serikat tetap melanjutkan pengembangan senjata hipersonik. Senjata ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2022. Senjata hipersonik yang dikembangkan oleh Angkatan Udara AS adalah rudal udara ke darat dengan kecepatan sangat tinggi, berbasis teknologi scramjet, mesin jet supersonik. Namun, banyak detail teknis tentang senjata ini masih belum diumumkan. Senjata ini dirancang lebih kecil dibanding rudal jelajah konvensional, dengan jangkauan sekitar 300 mil, sekitar 480 km, menurut laporan dari Kantor Anggaran Kongres, CBO. Angkatan Udara AS berencana mulai mengujinya pada tahun fiskal 2027 dan menyesuaikannya untuk digunakan di jet tempur F-15E Strike Eagle. Untuk mendukung proyek ini, Angkatan Udara meminta dana sebesar $317 juta pada tahun fiskal 2023, naik dari sekitar $200 juta di tahun sebelumnya. Proyek ini juga dikembangkan dari teknologi yang awalnya digagas oleh DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, dalam program senjata hipersonik eksperimental. Beberapa program lain juga sedang berlangsung, termasuk Tactical Boast Glide, kendaraan hipersonik taktis yang meluncur dari ketinggian. Operational Vires, yang bertujuan menciptakan rudal cepat untuk menyerang target bernilai tinggi secara mendadak. Menurut Nigel Francis dari Institute of National Manufacturing Innovation, AS memiliki potensi besar untuk memimpin dalam teknologi hipersonik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri pertahanan, dan akademisi, serta pengembangan talenta lokal dan keterlibatan perusahaan-perusahaan kecil dalam rantai pasok teknologi. Meskipun masih ada tantangan industri, seperti masalah redundansi, pengulangan sistem, dan kesulitan teknis, Francis tetap optimis. Ia percaya keberhasilan proyek ini tergantung pada SDM yang kuat dan manajemen teknologi yang cerdas. Sementara itu, anggota Kongres Seth Moulton menegaskan bahwa pengembangan teknologi seperti ini bukan sekadar soal bersaing dengan Tiongkok atau Rusia. Lebih penting, katanya, adalah memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan selaras dengan strategi pertahanan jangka panjang dan bukan sekadar proyek perlombaan senjata. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menghargai konten seperti ini, silakan tinggalkan suka dan berlanggananlah ke saluran kami. Sampai jumpa di misi berikutnya.